Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucapkan syukur kita kepada Allah Bapa di surga atas kasih dan berkat-Nya. Kita pada hari ini dalam keadaan sehat dan kita dapat merayakan Hari Perempuan GKI walaupun secara virtual seperti ini. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita saksikan ibadah dan perayaan Hari Perempuan GKI, Komisi Pelayanan Perempuan Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah tahun 2020 dengan tema Melayani dengan Ketulusan Hati. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita dapat hadir dalam perayaan Hari Perempuan tahun 2020. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati dan kasihi, Ketua Resort Palangkaraya Tengah, Ibu Ketua KPIPER Palangkaraya Tengah, dalam hal ini dihadiri Ibu terkasih Hana Pertiwi, Ibu Ketua SPPR Palangkaraya Tengah, Ibu Pendeta Pelayanan yang hadir pada saat ini, dan hadirin yang kami cintai dan sayangi. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Kami SPPR Pangarinah diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah perayaan Hari Perempuan tahun 2020. Adapun yang menjadi tema dari Hari Perempuan tahun 2020 adalah melayani sesama dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, tanpa kecuali tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, baik yang kecil maupun yang besar. Kita harus punya hati yang mau melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tenang
Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan, Ketua Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah, Bapak Pendeta Gutmar Untung STH. Yang kami hormati dan kasihi Ketua Majelis Jemaat GKE Pangarina. Yang kami kasihi dalam Tuhan, seluruh ketua seksi pelayanan perempuan Seresot Palangkaraya Tengah, serta pengurusnya. Yang kami hormati seluruh pendeta-pendeta perempuan di lingkup Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah. Dan yang kami kasihi, ketua dan anggota panitia pelaksana Hari Perempuan GKE Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah tahun 2020. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih dan sumber segala berkat, sehingga kita dapat merayakan Hari Perempuan GKE tahun 2020 ini, meskipun menggunakan aplikasi Zoom, video meeting, YouTube, maupun Facebook. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang kita rasakan saat ini, di masa wabah COVID-19, hendaklah kita tetap semangat mengandalkan Tuhan. Allah telah berfirman, janganlah kita khawatir dalam hidup ini, tetapi nyatakanlah segala keinginan kita di dalam doa. Firman Tuhan terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dan di dalam Injil Matius, janji Tuhan, Ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Peran perempuan atau seorang ibu di mana saja dan saat kondisi apapun saja sangat dituntut untuk lebih bijaksana, baik dalam memperhatikan kesehatan jasmani maupun rohani keluarga dan orang-orang di sekelilingnya, terlebih pada saat kondisi sekarang ini. Kita diharapkan mampu lebih sabar dan kuat, dapat menjadi teladan iman dan menyatakan kasih bagi keluarga. Gereja dalam aktivitas pelayanannya tetap berharap anak-anak Tuhan mampu bertahan dan tetap setia di dalam pelayanan. Salah satu seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah baik, berbagi kasih, dan memperhatikan sekeliling kita. Dan apa dapat kita lakukan? Mari kita lakukan dengan ketulusan dan sukacita. Seperti tema kita dalam rangka Hari Perempuan tahun ini yang berbunyi, melayani dengan ketulusan hati. Pengurus Komisi Pelayanan Perempuan Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah bersama dengan panitia, pendeta-pendeta perempuan dan ibu-ibu dari 8 gereja di bawah kawasan lingkup Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah sebelum merayakan Hari Perempuan GKE ini telah melakukan kunjungan dan berbagi kasih kepada saudara-saudara kita di Panti Jompo Sintarangkang, Adulam Ministry, Panti Asuhan Pendohop, Panti Asuhan El Ministry, dan Panti Asuhan Immanuel, membagikan berkat Tuhan dan apa yang pantas untuk kita berikan. Ini merupakan bentuk pelayanan dan kepedulian. Semoga ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan harapan kita bersama ke depan,
kita dapat lebih banyak lagi berbuat untuk melayani kepada sesama kita. Dalam situasi saat ini yang kita alami, masih banyak cara untuk kita tetap setia dalam pelayanan. Menyembah dan memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih untuk seluruh puji-pujian yang disampaikan oleh masing-masing seksi pelayanan perempuan dalam rekaman pujiannya untuk merayakan Hari Perempuan GKE tahun ini. Sekali lagi, saya atas nama Ketua Komisi Pelayanan Perempuan Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah menyampaikan terima kasih untuk kita semua. Selamat Hari Perempuan GKE untuk seluruh perempuan GKE pada khususnya, dan selamat untuk perempuan gereja pada umumnya. Mari kita tetap menjadi perempuan yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Tetap semangat melayani dan setia dalam rumah tangga. Beraktivitas di mana saja, menjadi teladan dan panutan bagi orang di sekitar kita. Tidak ada alasan untuk kita takut, khawatir, dan putus asa dalam menghadapi kondisi apapun seperti sekarang ini. Sebab kita punya Allah yang setia, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang memberkati. Seperti pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menjaga dan menuntun mereka dalam masa-masa sulit. Pada malam hari dengan tiang api, dari panas terik siang hari matahari, mereka diteduhkan, dituntun dengan tiang awan. Dicukupkan dengan roti mana, demikian pun dengan kita, tuntunan dan berkat Tuhan selalu diberikannya. Saya tutup sambutan ini dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Happy birthday.
Ibu-ibu yang terkasih, Maria dan Marta adalah figur para wanita yang pada masanya memiliki banyak kesibukan dan kegiatannya masing-masing, namun tetap melayani dengan caranya masing-masing. Pelayanan yang ditampilkan oleh Maria dan Marta telah banyak memberikan pelajaran hidup bagi kita, bahwa dalam setiap aktivitas dan kesibukan kita, janganlah lupa datang kepada Tuhan. Tetapi Maria secara khusus telah menginspirasi kita, kaum perempuan gereja Kalimantan Evangelis, untuk menghampiri dan melayani Tuhan dengan hati. Maria selalu berusaha untuk menyelami apa yang menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Semuanya berasal dari hati kita. Melayani dengan hati akan memberikan getaran dan sensasi tersendiri bagi kita. Kenalilah apa yang Tuhan inginkan dari kita. Berikanlah hatimu dengan penuh ketulusan melewati pelayananmu. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memasuki ibadah. Mari siapkan hati dan jiwa kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ibu-ibu yang terkasih, mari dengan sukacita kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Bait 1 dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua saya undang kita semua untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.
mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 17. Untuk itu kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Di hadapan-Mu kami sujud, ya Allah, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu setia mendampingi langkah kaum perempuan gereja Kalimantan Panglis. Hingga kami sampai pada hari ini boleh bersama-sama merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Panglis. Kami ingin kuasa firman-Mu akan melingkupi kami agar memperlengkapi seluruh perempuan GKE,
agar boleh tumbuh dalam iman dan pengharapan dan menjadi perempuan yang berhikmat, yang hidup atas dasar rencana dan kehendak-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu, dan siapkan hati pikiran kami sekalian untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 1 ayat 15-17 demikian bunyi firman Tuhan. Raja Mesir itu memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini terdiri dari banyak pilihan, karena dunia menawarkan 1001 pilihan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menentukan dan memutuskan pilihan yang tepat di antara ribuan tawaran yang disodorkan bagi kita. Itu semua tidak gampang. Harus memerlukan pertimbangan, penilaian, dan perhitungan yang akurat agar tak salah pilih dalam segala keputusan yang akan diambil dan pada akhirnya akan mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini juga berbicara tentang bagaimana 2 orang perempuan menyelesaikan dilema kehidupan mereka hingga dapat memutuskan pilihannya dengan baik dan tepat, benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka memilih taat kepada penguasa jagat semesta ini ketimbang taat kepada raja dunia. Ini sangat sulit. Dan keputusan ini sangat krusial. Ternyata di luar dugaan. Mereka berdua, perempuan ini, bidan Sifra dan Pua, dengan berani ambil risiko untuk menolak titah raja demi untuk taat kepada sang pemilik alam semesta ini. Mereka berdua sadar akibat yang akan mereka terima. Tidak main-main. Nyawa mereka adalah taruhannya. Namun ketaatan mereka pada sang pemilik semesta jauh lebih besar dari ketakutan mereka pada raja duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah diperbuat oleh Sifra dan Pua? Mereka yang begitu nekat membantah perintah raja, apakah mereka tidak sadar akan semua itu? Dan apa yang menjadi landasan bagi mereka untuk melakukan semua itu? Ayat 17 jawabannya. Kedua bidan itu lebih takut akan Allah ketimbang raja dunia. Itulah yang membuat mereka berani membangkang terhadap titah raja dunia, tanpa menghiraukan akibat yang akan merugikan kehidupan mereka, bahkan menghilangkan nyawa mereka sendiri. Karena perintah raja bertentangan dengan kehendak Allah, yakni untuk melakukan pembunuhan. Mereka menolaknya. Dan lihat, pilihan kedua perempuan itu sangat tepat. Mereka tidak mengalami kecelakaan. Tindakan mereka untuk menolak membunuh bayi laki-laki orang Ibrani yang baru dilahirkan, semuanya berkenan kepada Allah, sehingga mereka mendapat kasih Tuhan. Itu katanya dalam ayat yang ke-20. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keberanian kedua perempuan ini untuk memutuskan sebuah keputusan yang amat sangat bertentangan dengan keberadaan hidup mereka. Ini ingin menandakan bahwa ketaatan mereka kepada Tuhan melampaui ketakutan mereka kepada ancaman duniawi ini. Mereka adalah teladan dalam iman, dalam rangka mengedepankan kasih karunia dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ketika kita kaum perempuan merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis di tahun 2000 ini, melalui nas ini kita dituntut untuk menjadi perempuan-perempuan hebat,
perempuan-perempuan cermat, perempuan luar biasa, perempuan-perempuan berhikmat. Dengan mengedepankan iman dan pengharapan kita dan ketaatan iman kita kepada Tuhan di atas segala-galanya. Mungkin bagi kita sangat banyak tawaran yang disodorkan oleh dunia ini sehingga membuat kita bingung pada beberapa pilihan dan tawaran yang diberikan. Mungkin pengalaman si pra dan puah menjadi kendala yang luar biasa dalam hidup kita untuk memutuskan pilihan mana yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan masa depan kita. Karena itu, kita perlu ingat bahwa tidak semua tawaran itu baik dan berguna bagi kehidupan kita. Jika demikian, maka memutuskan pilihan itu penting. Mungkin saja tawaran itu hanya berupa fata morgana yang akan menghantar kita kepada kehancuran. Dan mungkin pula tawaran-tawaran itu berupa jebakan dan tuntunan kepada kita agar kita jatuh ke dalam kesulitan, kesengsaraan yang berkepanjangan. Karena itu, setiap keputusan yang akan diambil, setiap pilihan yang akan ditentukan, itu harus dilandasi oleh penyerahan diri dan total kepada Tuhan di dalam kehendak dan rencananya. Karena itu diperlukan hikmat Allah untuk menuntun dan memutuskan pilihan yang tepat agar tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Apa yang dilakukan oleh dua orang bidan itu ingin memperlihatkan kepada kita setiap keputusan yang baik akan bermuara kepada kebaikan. Karena Tuhan takkan pernah meninggalkan umatnya yang melakukan kehendaknya. Ia tetap menuntun, menjaga dan memelihara serta memperlengkapi mereka dengan kasih yang sempurna dan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan adalah tiang penopang keluarga, sumber kasih sayang. Perempuan juga sebagai sumber inspirasi bagi seisi keluarga dan orang lain. Perempuan, tempat sandaran bagi anak-anak. Perempuan adalah penuntun dalam langkah juang untuk mempersiapkan anak-anak meraih menggapai masa depan. Dan perempuan adalah pekerja ulet dan tangguh. Perempuan mengasihi dengan hati dan bukan dengan logika belaka. Perempuan adalah orang yang berani berkorban banyak demi kepentingan orang-orang tercinta dan seluruh keluarganya. Perempuan mengutamakan kepentingan orang-orang yang ia kasihi di atas kepentingan dan keinginan dirinya sendiri. Dan mereka ibarat Wonder Woman bagi keluarganya dan selalu dinanti kehadirannya setiap saat dan waktu. Karena itu sebagai perempuan yang diandalkan dalam keluarga, maka hendaklah perempuan harus takut akan Allah, sehingga seluruh tindakan dan perbuatannya hanya berlandaskan kehendak dan firman Tuhan dan berpadanan dengan rencananya yang agung dan luar biasa itu. Belajar dari perempuan hebat, yakni bidan Sipra dan Puah, akan menolong kaum perempuan gereja Kalimantan Panglis untuk dapat menentukan pilihan yang tepat bagi kebaikan keluarganya, bagi masa depan anak-anaknya, bagi kelangsungan kehidupannya, bagi kelangsungan iman pengharapannya dalam terang firman Tuhan, sehingga menjadi perempuan yang menaklukkan dirinya sendiri kepada kehendak Allah yang adalah Alfa dan Omega, itu kata tema kita tahun ini. Karena itu, melalui perayaan Hari Perempuan ini, mengajak seluruh perempuan gereja Kalimantan Panglis agar berbenah diri untuk mempersiapkan diri untuk mampu memilih dan memutuskan. Sehingga kita boleh mendapatkan sebuah pilihan di antara banyak tawaran. Agar pilihan yang kita ambil adalah baik dan benar. Dan semuanya untuk kepentingan orang banyak. Lebih untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Sehingga dengan demikian, tugas seorang perempuan sama. Ia tetap menjadi pelayan di tengah-tengah keluarganya, di dalam masyarakat, pun di hadapan Tuhan. Untuk menjadi pelayan yang baik, mari kita siapkan diri dan seluruh kehidupan kita dalam aturan, rencana, dan kehendak Tuhan. Dan jadikanlah firman-Nya menjadi panduan langkah hidup, agar semuanya akan bermuara kepada kebaikan. Keberanian dua bidan ini
perempuan yang hebat dan luar biasa, Sipra dan Puah, untuk memberikan pencerahan bagi seluruh kaum perempuan, menjadi pionir dalam perjuangan kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan mengabaikan harga diri kita, harkat dan martabat kita, mengabaikan kepentingan kita, tapi mengutamakan kebenaran dan keadilan supaya boleh dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan kita. Keberanian perjuangan dua orang perempuan ini menjadi inspirasi bagi perempuan GKE agar hidup dalam ketaatan iman dan pengharapan tanpa bimbang dan ragu-ragu, tapi siap sedia berkorban, berani untuk mengatakan kebenaran, untuk melawan ketidakbenaran. Sehingga dengan demikian seluruh kehidupan kita akan difokuskan pada rencana dan kehendak Tuhan. Hingga kemuliaan namanya boleh menjadi lagu yang akan diceritakan setiap saat dan waktu di sepanjang perjalanan hidup kaum perempuan. Karena itu, sesuai dengan subtema kita, mari kita melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Agar hidup kita sebagai perempuan gereja Kalimantan Panglis akan berkenan kepada Tuhan, juga bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat dan sesama, untuk puji hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Layanilah Tuhan dengan penuh kesungguhan dan tentukan pilihan, agar pilihanmu tepat dan benar, teristimewa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami datang menghampiri tata kekudusan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang kami percayai. Dan kami yakin bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama kaum perempuan Gereja Kalimantan Evangelis dalam rangka kami memperingati Hari Perempuan GKE. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kehidupan kaum perempuan GKE sampai hari ini, di mana ada banyak kami diberikan kesempatan untuk berkarya. Di tengah-tengah kehidupan ini, di dalam tugas dan pelayanan yang diberikan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan juga atas waktu dan kesempatan itu. Dan hari ini kami boleh bersama memperingati Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah seluruh firman yang boleh kami dengar ini dapat menginspirasi kami untuk menjadi perempuan yang tangguh, bijaksana, dan konsisten dengan apa yang menjadi keputusan terbaik dalam kehidupan kami sebagai kaum perempuan. Bapa di sorga, Kau memberkati seluruh firman yang sudah kami dengar, dan biarlah itu Engkau materaikan di dalam hati kami masing-masing, agar melalui firman itu menuntun kami di dalam kehidupan keseharian kami untuk menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, baik di tengah-tengah kehidupan jemaat, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini. Serta mampukanlah kami menjadi kaum perempuan yang bijak di tengah keluarga kami, baik bagi anak-anak kami sebagai seorang ibu, ataupun kami bagi suami sebagai seorang istri. Bapa di sorga, kami juga berdoa khususnya bagi seluruh kegiatan seksi pelayanan perempuan, komisi pelayanan perempuan dari tingkat majelis sinode, majelis resort, dan juga seksi pelayanan perempuan di tingkat jemaat. Tuhan, berkatilah seluruh program kerja yang telah kami rencanakan
dan mampukanlah kami untuk melaksanakan seluruh kegiatan ini dengan baik. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa bagi kaum perempuan yang pada saat ini juga berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Kau menyertai mereka, Engkau menuntun mereka, sehingga setiap perjuangan yang boleh mereka lakukan sungguh-sungguh dapat terlaksana dengan baik. Dan melalui seluruh kegiatan mereka, nama Tuhan boleh dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkatilah seluruh kegiatan kaum perempuan, khususnya kami berdoa untuk seksi pelayanan perempuan di tingkat majelis jemaat dalam kawasan resort GKI Palangkaraya Tengah. Tuhan menyertai kami semua, menuntun, membimbing kami, dan memampukan kami untuk melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan kami di tengah kehidupan ini, baik di dalam jemaat maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Perempuan Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah khususnya. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati apapun yang menjadi kegiatan program yang telah kami rencanakan. Sekalipun kami sadar pada saat ini dengan mewabahnya COVID ini, ada banyak kendala yang kami hadapi, tetapi Tuhan, kami percaya dan yakin kuasa-Mu akan senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami dalam melaksanakan tugas dan pelayanan ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menyertai mereka dan memampukan mereka memikul tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Terlebih khusus kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kepada para pemimpin kami, baik di tingkat gubernur, wali kota, camat maupun ke tingkat kelurahan, bahkan RT dan RW. Tuhan menyertai para pemimpin kami. Berikanlah kedamaian dan ketentraman bagi kota Palangkaraya yang kami cintai. Jauhkan hal-hal yang akan membawa hal-hal yang buruk dalam kehidupan daerah kami. Tetapi Tuhan, roh-Mu biarlah bekerja menyertai kan keberadaan daerah yang kami cintai, Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya khususnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh rangkaian kegiatan kami, baik dalam rangka kami memperingati Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis saat ini, maupun setiap kegiatan-kegiatan kami yang akan kami laksanakan untuk hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berdampak atas COVID-19. Mereka yang berada dalam kondisi sakit, Tuhan jamah. Kepada mereka yang berada dalam kondisi berduka cita, Tuhan hibur. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memulihkan akan keberadaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan juga akan seluruh pelayanan penginjilan di bumi Kalimantan ini. Kami juga menyerahkan akan setiap pendeta, penetua dan diakon, penginjil dan pemberita yang dengan sukacita dan sukarela telah menyerahkan seluruh kehidupan mereka untuk pelayanan khusus dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah dengan memperingati Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis saat ini, kami semakin terus dikuatkan, terinspirasi untuk terus melakukan sebuah tugas panggilan pelayanan kami dengan penuh sukacita di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa di sorga, yang boleh kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
Kita sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyi ungkup Huang Kare Gawi Hai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.